Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kanal komputer. Salam sehat buat kita semua. Salam semangat untuk belajar. Halo teman-teman, di sini saya mau sharing tentang bagaimana sih caranya mengcloning dari hard disk ya ataupun SSD. Nah, maksudnya mengcloning di sini adalah nanti kita akan mencoba ya memindahkan file system ya Windows berupa Windows dan data ya ke dari hard disk ke dalam SSD. Nah, biasanya untuk teman-teman yang ingin bermigrasi dari hard disk ke SSD, maka itu diperlukan yang namanya proses cloning ya teman-teman. Kalau misalkan nggak di cloning ya berarti teman-teman itu harus menginstal Windowsnya lagi, kemudian menginstal aplikasinya lagi ya, seperti itu. Jadi kalau misalkan kita mau cloning, teman-teman tidak perlu yang namanya menginstal Windows dan menginstal aplikasinya lagi. Oke. Nah, di sini teman-teman hal-hal yang perlu dibutuhkan ialah teman-teman yang utama ya adalah hard disk ya yang sudah terpasang di laptop, kemudian ada pun SSD ya. Nah, kalau misalkan teman-teman menggunakan SSD tipe lama ya, nah itu adalah biasanya SSD yang kotak ya, itu ataupun kalau misalkan hard disknya itu kotak ya, nah itu teman-teman bisa menggantinya dengan hard disk yang sama ya, ataupun SSD yang sama dengan hard disk tersebut ya. Itu kodenya adalah SSD 2,5 inch ya teman-teman. Nah, jadi untuk mereplace ya, hard disknya ya, kita ganti ke SSD 2,5 inch ya. Nanti hard disknya kita rubah ke jadi backup di eksternal ya. Nah, tapi sebelum itu teman-teman kalau misalkan ingin membuat yang namanya cloning ini ya teman-teman, kalau misalkan komputernya tipe lama itu harus punya yang namanya HDD-KD ya. Nah, HDD-KD itu teman-teman bisa gunakan ya nanti untuk yang namanya menjadikan si SSD ataupun harddisknya ke eksternal terlebih dahulu ya untuk proses pengkloningannya. Ya, di sini teman-teman untuk prosesnya yaitu yang pertama kita akan membuat ataupun membuat proses backupnya kita menggunakan Macromium software ya. Nah, di sini teman-teman bisa langsung ke websitenya ya. Ada yang namanya Macromium software. Ya, di sini ini adalah free ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa langsung ya pilih yang paling bawah ya di sini. Nah, yang akan kita gunakan fiturnya di sini adalah direct disk cloning ya. Jadi nanti akan kita cloning dari hard disk ke SSD-nya ya. Oke, di sini kita langsung download saja ya. Oke, di sini kita bisa download ya. Oke. Nah, kalau sudah di sini kita continue saja. Oke, nanti akan terdownload softwarenya. Kita start download ya. Oke, sampai dia selesai untuk proses pendownloadannya. Oke, setelah selesai teman-teman kita bisa langsung installkan ya. Oke, open. Nah, nanti teman-teman di sini kita bisa lihat ya untuk softwarenya seperti itu. Oke, nah di sini kita bisa langsung klik download ya. Nah, ini filenya sekitar 172,5 MB ya teman-teman. Nah, sebelum itu kita konfigurasi terlebih dahulu ya untuk SSD dan harddisknya ya. Nah, di sini teman-teman untuk mengkonfigurasinya teman-teman sudah mencolokkan HDD-KD-nya ya ke dalam si laptopnya ya, yaitu untuk SSD-nya kita eksternalkan terlebih dahulu.
Oke, nah di sini teman-teman kita bisa langsung lihat ya di start. Kita untuk ngeceknya yaitu ke disk manajemen ya teman-teman. Oke, nah setelah ke disk manajemen ini, nah nanti dia akan muncul seperti ini ya teman-teman. Nah ini kita close dulu ya. Oke. Nah setelah itu teman-teman kita bisa lihat di sini ini adalah SSD ya yang sudah dimasukkan dengan HDD ke si laptopnya ya, dengan bantuan colokan USB-nya ya. Nah di sini kita bisa lihat ini adalah sistem ya yang sudah terpasang di saya. Ini adalah menggunakan hard disk ya. Jadi yang biru ini adalah hard disknya, ini adalah SSD yang baru. Nah nanti kita akan mengkloningkan dari si hard disk ini ya, yang atas ke bawah ya sini. Nah caranya teman-teman, yang pertama kita bisa inisialisasi terlebih dahulu ya. Jadi kan di sini adanya harddisknya itu setera ya, sekitar 931 GB. Untuk di satunya di sini sekitar 500 GB ya, ataupun untuk SSD-nya ini 500 GB. Nah jadi kita akan mengcloning yang penting-penting saja. Yang pertama itu ada sistemnya ya. Di sini sistem itu biasanya cek ya, kemudian nanti ada pun data yang penting ya. Nah kalau misalkan data yang penting itu teman-teman bisa di backup di harddisknya ya, jadi tidak langsung dimasukkan ke sini karena space-nya ini kan cuma 500 GB ya. Nah jadi teman-teman nanti masukkan yang paling utama itu adalah sistemnya terlebih dahulu ya. Nah nanti untuk filenya kita bisa kopikan secara manual ya. Untuk file data teman-teman ya, di sini misalkan data ya, ini untuk data saya simpan di drive A dan di drive D ya, seperti itu. Nanti untuk datanya kita bisa kopikan ulang ya. Jadi nanti kalau udah selesai kita copot si harddisknya ya. Kemudian SSD-nya ini kita masukkan ke laptopnya ya. Kemudian si harddisknya kita buat jadi eksternal ya di HDD-nya. Oke, nah setelah itu kita bisa klik ini ya, kemudian kita inisialis disk ya, kliknya di yang di satu, klik kanan, kemudian inisialis disk ya. Ini kita akan membuat disknya ya. Kita pilih yang GPT ya di sini. Oke, ya biar nanti terinisialisasi di Windows-nya. Kalau sudah di sini oke. Nah, oke, kalau udah selesai seperti ini ya teman-teman, tunggu proses downloadnya selesai ya. Ketika nanti downloadnya selesai, teman-teman bisa langsung restart untuk komputernya terlebih dahulu ya, untuk bisa menginisialisasi si SSD-nya. Oke, jadi videonya saya potong terlebih dahulu. Oke, setelah proses downloadnya selesai, di sini teman-teman, di sini untuk makro music player-nya, nah, akan adanya proses untuk penginstalan ya. Nah, oke, kita langsung klik next saja. Oke, nah nanti dia akan langsung menginstalnya seperti ini. Dan kita save, next ya. Nah, di sini kita pakai trial saja ya, 30 hari. Oke, next ya, kemudian kita next. Oke. Di sini kita nggak usah klik registernya ya. Oke. Oke, kita centang semuanya. Oke, kalau sudah kita install ya. Oke, setelah itu kalau misalkan sudah di installing seperti ini ya, kita tunggu saja sampai dia selesai ya untuk proses instalasinya. Oke, kalau misalkan sudah selesai ya untuk proses instalasinya, nanti kita tinggal tekan finish ya teman-teman, seperti itu. Nah ini dia akan minta restart ya teman-teman. Nah teman-teman tinggal langsung bisa langsung klik yes saja ya, seperti itu, dan kemudian nanti komputernya akan restart ya.
Oke teman-teman, di sini kita sudah restart komputernya ya, maka kita bisa langsung untuk menggunakan software Macrium ya, Macrium Reflex-nya. Oke, kita bisa klik ya. Oke, setelah itu teman-teman yes. Oke, setelah itu dia akan menganalisis ya disknya. Kemudian nanti dia akan melihat ya seperti ini teman-teman. Oke. Nah, di sini ada pemilihan temanya ya. Kalau misalkan teman-teman mau ganti demanya ke dark mode, kita bisa rubah saja ya. Tapi kalau untuk dark mode ini kurang jelas ya, kita light mode saja. Oke, kalau sudah, nggak bisa ganti. Oke, jadi nggak apa-apa seperti ini. Kita bisa langsung ya untuk clone disknya ya. Teman-teman bisa lihat di sini untuk disknya terdeteksi ada 2 disk ya. Yang pertama itu GPT-1 disk ini, disk 1 ya. Ini ialah hard disknya ya teman-teman. Di sini sudah ada sistemnya. Oke, nah yang kedua ini dia adalah SSD-nya ya, disk 2 ini ya, karena dia masih kosong ya seperti ini. Nah ini karena kita kan tadi udah sebelum restart kan sudah inisialis ya. Kalau udah inisialis dia biasanya ada sedikit di sini yang terpakai sekitar 16 MB ya. Jadi nggak apa-apa ya, nggak masalah. Oke, kita bisa langsung seperti ini ya. Kita clone disknya, klik clone disk ya seperti ini. Nah nanti yang mau di cloning itu yang mana saja ya seperti itu. Nah untuk sistem kita clone ya di sini untuk source-nya ya. Kita source-nya itu dari si disk ini ya 1. Oke, kalau sudah kita centang ya seperti itu. Kemudian di sini untuk destination ya, destination itu berarti kita pindahkan dari hard disk ke destinasinya ya, ke SSD-nya. Kita klik di sini ya untuk SSD-nya, kita klik. Nah kemudian nanti akan jadi seperti ini teman-teman. Oke teman-teman, jadi kalau misalkan sudah seperti ini ya, nah kita di sini akan ada tanda Windows ya seperti ini. Ini Windows. Nah yang seperti ini kita centang semua ya. Kemudian di sini ada 2 data ya. Kalau misalkan teman-teman bikin berapa partisi ya. Kalau misalkan teman-teman mau pindahin datanya ya, dicek dulu ini teman-teman di sini, karena misalkan kalau misalkan ini kan sekitar 500 ya, sedangkan untuk SSD sendiri ada 500 GB untuk keseluruhan ya. Jadi untuk misalkan kalau ada data ya, kita nanti copy manual saja ya menggunakan HDD ya. Untuk harddisknya dijadikan harddisk eksternal, maka ini kita nggak centang ya untuk datanya ya. Kalau misalkan teman-teman harddisknya itu ketika instalasi dijadikan 2 partisi ya. Nah sedangkan di sini saya juga ada data lagi ya, ini data ya. Nah data ini karena dia kecil ya keseluruhan dengan ini, kalau kita total ya, ini kan ada keterisiannya nah, di yang paling atas ya 28 MB, 16 MB, 117 GB ya. Kemudian di sini 537 MB ya. Kemudian di sini ada 170,98 ya. Nah ini ketersediaan ini kita bisa masukkan ke dalam si SSD-nya ya seperti itu. Jadi teman-teman hitung sendiri ya untuk partisinya seperti yang bisa dimasukkan ke sini. Nah nanti kalau misalkan yang nggak bisa dimasukkan, dia tetap ada di harddisk ya teman-teman. Ya maka daripada itu teman-teman nanti tinggal masukkan ke HDD KD-nya. Oke, kalau sudah di sini kita copy partition ya. Oke. Kita pilih yang ini ya. Oke, udah ya seperti itu. Nah, di sini ada sisa ya. Kalau misalkan ada sisa seperti ini kita bisa jadikan nanti extend kan juga bisa ya. Ketika kita sudah
masuk ke dalam si Windows-nya ya. Oke, nah kalau misalkan di sini ada yang masih kosong, kita coba di sini kita maksimum size-nya. Oke, kalau sudah kita ke maksimum size, kemudian di oke. Oke ya, kalau misalkan sudah di maksimum size kan ya, jadi kita tidak perlu nanti untuk mengkonfigurasi lagi ya. Jadi nanti tadi ada yang kosong dan sekitar 26 GB, ketika di maksimum size kan nanti dia akan otomatis ya masuk ke dalam si partisi yang tadi kita maksimalkan. Oke, kalau sudah itu ya, ini kan kita udah copy selected partition, kemudian kita klik next ya. Oke, kalau sudah kita klik next. Nah, di sini teman-teman kita sebenarnya ada schedule ya. Nah, tapi kalau misalkan kita nggak usah pakai schedule ya untuk cloningnya, karena kita mau langsung, kita klik next saja ya, seperti ini. Nah, di sini nanti dia akan mengoperasi ya semuanya, kita bisa lihat. Oke, kalau sudah di sini nextnya sudah nggak bisa diklik lagi, maka di sini kita finish. Ya, di sini kita checklist ya untuk save XML-nya. Oke, nah kemudian kita langsung di sini run this backup now ya. Jadi kita akan langsung operasikan untuk proses cloningannya. Kalau sudah kita oke. Oke, jadi nanti dia akan langsung memproses ya. Oke, nah ini teman-teman kita bisa lihat untuk progresnya ya. Oke, ini tinggal ditunggu saja ya, nanti sampai dia ke 100%. Oke, nah jadi ini sedang proses dia ya. Oke, ini sedikit demi sedikit dia proses. Kita bisa lihat ya. Nah, ini proses pengkopiannya karena datanya agak banyak ya. Jadi teman-teman di sini proses pengkloningannya agak lama ya. Jadi teman-teman tunggu saja sampai dia selesai. Oke, jadi ini untuk kita sudah meng-create ya. Dari softwarenya ini sudah meng-create sampai 45%, dimana ketika dia meng-create ya teman-teman, di sini kita akan langsung ya diperlihatkan di disknya itu dia langsung untuk cloningnya ya. Oke, di sini disknya ya seperti itu. Oke, jadi dia ketika sudah berhasil mengcloning satu partisi, nanti dia akan muncul ke explorernya seperti itu tadi. Oke, ini udah 45% ya, kita tunggu sampai dengan 100% ya. Oke, jadi setelah proses cloningnya selesai ya, ini sekitar 1 jam 16 menit ya. Jadi tergantung dari file teman-teman ya. Kalau misalkan file datanya ada banyak ya, ini bisa memakan waktu yang agak lama ya. Nah, setelah ini teman-teman kita bisa langsung gantikan harddisk yang ada di komputernya menggunakan SSD ya. Teman-teman bisa bongkar untuk laptopnya ya, kemudian gantikan dengan SSD-nya yang akan kita pasang. Oke, untuk tutorial kali ini sekian saja ya untuk cloningnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.